Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Puspitasari, NPM saya 247100023 dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester perilaku organisasi. Soal yang pertama, perilaku organisasi merupakan bagian dari gambaran kondisi organisasi. Uraikan penjelasan perilaku organisasi dikaitkan dengan perilaku kelompok dalam organisasi terkait kepuasan kerja. Berikan penjelasan dengan referensi penelitian terkait. Minimal 5 referensi dengan waktu referensi 5 tahun terakhir. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam konteks organisasi. Ini mencakup pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu dan kelompok, termasuk kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan elemen penting dalam perilaku organisasi karena dapat mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Salah satu aspek yang penting yang terkait dengan perilaku organisasi adalah perilaku kelompok yang mengacu pada interaksi dan dinamika antar anggota dalam kelompok di dalam organisasi. Kelompok ini dapat berupa tim, departemen, atau unit kerja yang memiliki tujuan tertentu dalam organisasi. Perilaku organisasi, khususnya perilaku kelompok, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh dinamika kelompok dan interaksi antar anggota kelompok. Kelompok yang memiliki hubungan yang baik, komunikasi yang terbuka, dan saling mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja yang pada akhirnya berkontribusi terhadap efektivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Penelitian yang relevan, itu yang pertama, perilaku kelompok dan kepuasan kerja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Yuliana pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Perilaku Kelompok Terhadap Kepuasan Kerja pada Perusahaan Manufaktur. Perilaku kelompok yang sehat, seperti saling mendukung dan kerjasama yang baik antar anggota kelompok, dapat meningkatkan kepuasan kerja. Ketika kelompok mampu menciptakan suasana kerja yang kolaboratif, anggota kelompok merasa lebih dihargai dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kelompok yang positif dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan kerja secara keseluruhan. Penelitian yang kedua yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku kelompok dan kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan oleh Sari dan Gunawan pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Kelompok dan Kepuasan Kerja Karyawan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa budaya organisasi yang mendukung kerjasama dan komunikasi terbuka dapat memperbaiki dinamika kelompok, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Dalam lingkungan yang mendukung kolaborasi, anggota kelompok merasa lebih diterima, yang berkontribusi pada rasa kepuasan mereka terhadap pekerjaan. Penelitian yang ketiga yaitu kepuasan kerja dan kinerja kelompok. Studi ini dilakukan oleh Rahmawati dan Arifin tahun 2022 dengan judul Hubungan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Kelompok dalam Organisasi. Studi ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan memiliki dampak langsung terhadap kinerja kelompok. Ketika karyawan merasa puas dengan kondisi kerja mereka dan memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, mereka lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal dalam pekerjaan kelompok. Dalam konteks ini, kepuasan kerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga bagaimana kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, penelitian yang keempat yaitu peran kepemimpinan dalam dinamika kelompok dan kepuasan kerja. Penelitian oleh Sundari dan Hidayat tahun 2023, peran kepemimpinan dalam meningkatkan kepuasan kerja melalui perilaku kelompok. Penelitian ini menyoroti peran kepemimpinan dalam membentuk perilaku kelompok yang mendukung kepuasan kerja. Pemimpin yang dapat memotivasi dan memberikan arahan yang jelas cenderung menciptakan kelompok yang lebih solid dan produktif. Pemimpin yang mendengarkan keluhan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja anggotanya yang pada gilirannya memperbaiki dinamika kelompok.
Dan penelitian yang kelima yaitu keterhubungan kepuasan kerja dengan kesejahteraan kelompok yang dilakukan oleh Fitrani dan Cahyadi tahun 2023 dengan judul Kesejahteraan Kelompok sebagai Dampak dari Kepuasan Kerja dalam Organisasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kelompok yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi juga mengalami peningkatan kesejahteraan psikologis. Kelompok yang anggotanya merasa puas dengan pekerjaan, mereka lebih cenderung memiliki hubungan sosial yang baik, komunikasi yang terbuka, dan suasana kerja yang lebih positif, yang akhirnya mempengaruhi kesejahteraan kolektif. Selanjutnya untuk yang soal nomor 2 yaitu perilaku organisasi secara keseluruhan adalah sikap sumber daya manusia lembaga. Terkait dengan hal tersebut, seberapa penting sikap profetik menjadi dasar dalam sikap sumber daya manusia dalam lembaga. Sikap profetik merupakan sikap yang didasari oleh nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kedamaian yang dijalankan dengan integritas tinggi. Konsep ini sering diambil dari ajaran agama dan filosofi moral, di mana seseorang yang memiliki sikap profetik berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang mendalam, berorientasi pada kemaslahatan bersama, serta memiliki tanggung jawab sosial yang kuat. Dalam konteks ini, sikap profetik mengedepankan prinsip keteladanan, kejujuran, dan pemeliharaan nilai moral yang tinggi. Sikap profetik sangat penting menjadi dasar dalam perilaku sumber daya manusia di lembaga karena dapat memperkuat integritas, menciptakan budaya organisasi yang sehat, mendorong tanggung jawab sosial, meningkatkan kepuasan kerja, dan menjadikan pemimpin sebagai teladan yang positif. Dalam organisasi yang mengedepankan sikap profetik, karyawan tidak hanya bekerja untuk mencapai tujuan material semata, tetapi juga merasa bahwa pekerjaan mereka memberikan kontribusi bagi kebaikan bersama. Dengan demikian, sikap profetik dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan organisasi yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.